Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang topik filter bagian yang pertama yang akan diisi dengan pokok bahasan tentang desibel, diagram Bode, dan LPF. Sebagai pengingat bahwa pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mulai dari definisi dan hukum dasar rangkaian listrik, kemudian metode analisis rangkaian listrik, di situ ada analisis mesh, nodal, teorema Thevenin dan Norton gitu ya. Dan kemudian di bab terakhir kemarin kita membicarakan tentang sinyal AC sinusoidal, bentuk fasor elemen rangkaian, dan analisis rangkaian AC menggunakan fasor yang merupakan satu bab, yaitu bab rangkaian AC sinusoidal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang filter. Ini sebagai pendahuluan ya untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan filter. Sebagaimana yang kita sudah umum ketahui ya, bahwa filter itu gunanya adalah untuk menyaring sesuatu. Ya, dia akan melewatkan sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu dan menahan atau menekan gitu ya, sesuatu yang punya karakteristik yang lain. Nah, dalam konteks rangkaian listrik, filter yang dimaksud di sini adalah rangkaian yang memiliki keterkaitan dengan respon frekuensi dari rangkaian tersebut. Jadi ya terkait dengan berapa besar keluaran suatu rangkaian gitu ya, jika sinyal masukannya memiliki frekuensi tertentu. Nah, dalam hal ini rangkaian filter itu nanti akan melewatkan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu ya, dan menekan atau menahan sinyal dengan frekuensi yang lainnya. Sebagai ilustrasi, saya akan tunjukkan kepada Anda ya sebuah simulasi rangkaian filter, di mana di sini filternya adalah tersusun dari R dan C, suatu filter yang sederhana ya. Nah, di sini misalnya kita berikan sinyal input dari function generator. Katakanlah pertama kita berikan sinyal dengan frekuensi 50 Hz. Nanti kita lihat bagaimana outputnya. Ya, kedua sinyal itu, sinyal input dan output kita lihat dengan menggunakan osiloskop. Untuk input kita beri tanda warna merah, sedangkan output kita beri tanda warna biru. Nah, misalnya ini kondisinya seperti ini, kita jalankan simulasinya. Nah, mari kita lihat di sini nampak bahwa yang merah itu adalah input, kemudian yang biru adalah output. Ya, kita lihat sinyal outputnya itu magnitudenya atau besarnya itu masih sama gitu ya dengan yang merah. Hanya di sini terjadi pergeseran fasa, yang tadinya di sini dia agak menggeser ke kanan outputnya gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau frekuensinya itu kita ubah? Misalnya menjadi 500. Kalau kita ubah menjadi 500 di sini. Oke, kemudian kita jalankan kembali simulasinya. Oke, kita stop. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini bahwa output ya yang warna biru itu selain tetap menggeser ya, artinya bergeser ke kanan, ternyata magnitudenya atau besarnya itu menjadi berkurang. Yang tadinya itu segini, ya inputnya, outputnya menjadi setengahnya. Artinya di sini untuk frekuensi 500 Hz, outputnya itu akan ditekan atau ditahan sehingga menjadi berkurang besarnya. Nah, ini adalah contoh ilustrasi bagaimana nanti kerja dari rangkaian filter. Kita kembali ke materi. Nah, grafik untuk menunjukkan gambaran respon frekuensi suatu rangkaian itu disebut dengan diagram Bode. Nah, nanti kita akan lihat di slide-slide selanjutnya bagaimana bentuk dari diagram Bode. Nah, kemudian sebetulnya istilah yang dipakai ya dalam pembahasan tentang respon frekuensi itu adalah satuan Bell. Bell itu sebetulnya apa sih?
Ya, bel itu sebetulnya dipakai untuk menunjukkan penguatan daya, yang mana dulu sejarahnya itu banyak dipakai dalam keilmuan telekomunikasi, di mana penguatan daya yang disimbolkan dengan huruf G itu dinyatakan dalam bel yang merupakan logaritma dari rasio atau perbandingan antara dua level daya. Jadi bisa dirumuskan seperti ini. Jadi G dalam bel itu adalah log 10 dari P2 dibagi dengan P1. Jadi logaritma 10 dari rasio atau perbandingan antara P2 dan P1. Di mana nanti P2 itu adalah daya keluaran, sedangkan P1 adalah daya masukan. Dan sebagai informasi bagi kita ya, bahwa satuan atau istilah bel ini diambilkan dari nama Alexander Graham Bell, seorang penemu telepon. Baik, kita masuk ke desibel. Jadi apa yang dimaksud dengan desibel? Desibel atau dituliskan dengan dB, dengan D kecil dan B besar, itu berasal dari satuan bel yang tadi sudah disinggung ya, sudah disinggung di bagian pendahuluan, yang mana nanti untuk desibel itu digunakan untuk satuan yang lebih kecil, di mana 1 dB itu adalah 1/10 dari satuan bel. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kembali persamaan untuk mencari penguatan daya dengan desibel, maka kita bisa rumuskan menjadi seperti ini. Ya, penguatan daya dalam desibel itu adalah 10 kali log 10 perbandingan antara P2 dan P1. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya P1 dan P2 itu nilainya sama, artinya keluaran atau output itu sama dengan input atau masukan, maka penguatannya kan 0, gitu kan? Penguatannya 0. Karena kenapa? Karena di sini ini dengan ini sama, kalau kita cari ya sesuatu kalau di suatu nilai gitu misalnya ini dengan ini sama, kemudian kita bagi seperti ini, maka kan ini hasilnya 1 ya. Log 1 itu adalah 0. 0 kalikan 10 ya 0 gitu kan. Nah, artinya penguatan dalam dB itu akan menjadi 0 dB. Ya. Nah, kalau misalnya output itu lebih besar, kita lihat di sini. Misalnya ya, ini lebih besar. Lebih besarnya misalnya 2 kali lipatnya, di sini P2, 2 kali lipat dari P1, maka hasil perhitungan yang sini kan menjadi 2. Sehingga 10 log 2 itu kira-kira 3 dB. Ya, ini seperti ini. Nah, ketika kemudian kondisinya terbalik, yang P2 itu lebih kecil ya, daripada P1, ya misalnya setengahnya. Jadi tadi atau P1 itu lebih besar 2 kalinya daripada P2 ya. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini menjadi setengah gitu ya, menjadi setengah dan kita hitung 10 log 10 dari setengah adalah minus 3 dB. Artinya kita lihat di sini bahwa ketika nilai besaran dari daya itu berkebalikan di sini, maka kita lihat ditunjukkan dengan tanda negatif. Jadi kalau ini positif, artinya yang atas itu lebih besar daripada yang bawah. Sedangkan ketika dia negatif, itu menunjukkan bahwa yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Artinya dengan kondisi yang seperti itu, maka yang berkebalikan antara besar dari P2 dan P1 itu ditunjukkan dengan perubahan tanda di sini. Yang sini plus, yang sini jadi minus. Plus ketika P2-nya lebih besar dan minus ketika P2-nya lebih kecil. Nah, ini artinya sehingga ini memang kemudian dipakai untuk menunjukkan besaran rasio begitu ya antara dua hal gitu ya. Nah, selain dengan menggunakan daya ya rasio daya, penguatan dalam dB itu juga bisa dinyatakan dengan rasio tegangan dan arus. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, kalau kita mau menggunakan tegangan atau arus, maka dengan mengingat bahwa antara daya dan tegangan
itu hubungannya adalah hubungan kuadrat seperti ini. Sementara kalau kita lihat dalam logaritma, kalau kuadrat itu ketika kuadratnya dikeluarkan dari logaritmanya, maka menjadi 2 kalinya. Ya, log P kuadrat itu sama dengan 2 log P. Sehingga tadinya itu kalau menggunakan daya di sini adalah 10, maka kalau menggunakan tegangan maka akan menjadi di sini menjadi 2 kalinya, yaitu 20. Jadi kalau kita gunakan tegangan maka menjadi 20 log V2 dibagi V1. Nah, ini persamaan ketika kalau kita mau menghitung desibel dalam menggunakan rasio tegangan. Oke, kita sudah mempelajari tadi tentang desibel, dan kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu diagram Bode. Diagram Bode itu sendiri adalah plot begitu ya, atau grafik, dan dia adalah semilog. Semilog itu adalah kependekan dari semi logaritma dari penguatan. Jadi grafik penguatan gitu ya. Penguatannya itu dalam desibel, tetapi grafiknya nanti dalam bentuk semilog. Ya. Nah, selain penguatan juga biasanya disertakan fasa. Ya, fasa itu dalam derajat ya. Nah, terhadap frekuensi. Jadi, secara singkat, diagram Bode ini adalah satu grafik yang menunjukkan hubungan antara gain atau penguatan ya dalam desibel terhadap frekuensi. Ya. Selain itu juga nanti dilengkapi dengan fasa terhadap frekuensi. Nah, kita lihat di sini, ini disebut semilog gitu ya. Kenapa? Karena satu sumbu itu menggunakan logaritmis. Dalam hal ini sumbu yang logaritma adalah sumbu horizontal ya. Dan itu adalah sumbu frekuensi. Sedangkan yang penguatan dan fasa itu menggunakan skala biasa. Jadi di sini menggunakan skala logaritmis ya yang mendatar, sedangkan yang vertikal ini menggunakan skala biasa ya linear gitu ya. Logaritmis itu artinya 1/10. Jadi di antara sini dengan sini itu 10 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya ini 1, di sini 10, maka di sini 100. Kemudian di sini 1000. Nah, gitu ya. Itu logaritma, skala logaritma. Nah, diagram Bode itu untuk menunjukkan respon penguatan dan fasa rangkaian terhadap nilai frekuensi yang berbeda. Jadi Anda lihat di sini bahwa ada ilustrasi di sini diagram Bode yang mana di frekuensi dari sekian sampai sekian itu rasio penguatannya itu sama, ya sama artinya penguatan antara output dengan input gitu ya, rasio antara output dan input misalnya tegangan itu sama. Ya, karena sama maka dia nilainya 0 dB. Nah, ketika frekuensinya berubah, dia berubah seperti ini, menjadi turun. Nah, begitu juga untuk fasanya di sini. Jadi pada frekuensi rendah, katakanlah di sini ya, frekuensi 0,001 dalam satuan radian per second, di sini sudut fasanya itu 0, ketika dinaikkan ya, frekuensinya dinaikkan, fasanya itu menjadi berubah gitu. Tidak lagi 0. Jadi terjadi beda fasa di sini ketika frekuensinya naik. Oke. Nah, ketika penguatan itu turun sebesar -3 ya, turun 3 dB artinya -3 dB, maka ini disebut sebagai frekuensi cut off ya. Kenapa -3 ini diambil sebagai frekuensi kritis atau frekuensi cut off? Karena -3 dB itu kalau lihat di slide sebelumnya itu terkait dengan adanya daya output yang sudah berkurang sebesar setengah daripada daya input. Ya, itulah kenapa -3 dB itu diambil sebagai satu batas, satu nilai frekuensi cut off, karena
minus 3 itu menunjukkan bahwa dayanya itu sudah berkurang setengahnya. Nah gitu ya, makanya di sini nanti ketika dia turun sebesar 3 dB atau menjadi minus 3 dB, maka itu disebut dengan batas frekuensi cutoff. Kemudian, nah kita masuk ke filter ya, bahasan tentang filter. Nah, di sini kita melihat kategori jenis filter. Yang pertama berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, filter itu bisa dibagi menjadi filter aktif dan filter pasif. Ya. Filter aktif kalau dia menggunakan komponen pasif, yaitu R, L, dan C. Sehingga nanti di sini tidak ada unsur penguatan. Sedangkan filter pasif itu filter yang selain terdiri dari komponen pasif, yaitu R, L, dan C, juga mengandung komponen yang memiliki unsur penguatan, misalnya operasional amplifier. Nah, tetapi dalam mata kuliah rangkaian listrik itu tidak akan dibahas untuk yang filter aktif. Ya, di sini hanya akan dibahas tentang filter pasif. Jadi komponennya hanya R, L, dan C. Sedangkan filter aktif, kalau Anda tertarik, itu Anda bisa ambil di kuliah elektronika. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kategori filter berdasarkan fungsinya. Nanti kita melihat ada low pass filter, ada high pass filter, band pass filter, dan band stop filter atau band elimination filter. Apa yang dimaksud dengan low pass filter itu digambarkan di sini ya. Kalau low pass filter artinya bagian frekuensi yang rendah. Ini kan sumbu mendatarnya ini kan frekuensi. Berarti yang sebelah kiri di sini adalah frekuensi rendah. Sedangkan di sana itu kategorinya frekuensi tinggi gitu ya. Nah, di sini ketika frekuensinya itu rendah, sinyalnya itu dilewatkan ya di sini. Jadi daerah sini di bawah frekuensi cutoff itu sinyalnya dilewatkan. Sedangkan sinyal yang punya frekuensi di atas frekuensi cutoff itu di stop, ditahan begitu ya. Nah, ini makanya disebut dengan low pass filter. Jadi yang pass itu adalah low ya, frekuensi yang low. Kemudian yang kedua adalah high pass filter, ya, kebalikannya, maka ketika frekuensi tinggi itu yang dilewatkan, sedangkan frekuensi rendah itu ditahan atau ditekan begitu ya, menjadi rendah. Oke, kemudian ada pula yang disebut dengan band pass filter. Jadi di satu daerah rentang tertentu itu dia pas dilewatkan, sedangkan di rendahnya dan tingginya itu ditahan. Jadi di sini nanti akan ada dua frekuensi cut off ya, frekuensi cut off 1 dan frekuensi cut off 2. Gitu. Yang mana keduanya itu akan menjadi batas pita frekuensi tertentu di sini ya, pita frekuensi tertentu yang dilewatkan gitu ya. Kemudian band stop ya, kebalikan dari band pass. Jadi di pita frekuensi tertentu antara frekuensi tertentu, dalam hal ini V1 dengan F1 dan F2 itu ditahan, sedangkan di luar itu akan dilewatkan. Nah, ini adalah beberapa kategori filter berdasarkan fungsinya. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan filter yang pertama, yaitu low pass filter. Nah, di sini seperti sudah disinggung pada slide sebelumnya bahwa low pass filter itu melewatkan sinyal frekuensi rendah. Yang dimaksud rendah itu adalah antara 0 sampai dengan frekuensi cut off. Nah, Anda lihat di sini adalah blok diagram dari low pass filter seperti ini. Berarti ini ada V in dan di sini ada V out ya. Terus kemudian di sebelah kanan ini ditunjukkan kurva atau grafik respon frekuensi dari low pass filter, yang mana ketika dia frekuensi rendah itu dilewatkan, sedangkan frekuensi tinggi dia ditekan, dan yang menjadi batas adalah frekuensi cut off.
Nah, karena di sini ditunjukkan tegangan, maka kita bisa menghitung gitu. Kalau tegangan berarti pakai 20 log ya, 20 log V out bagi V in. Nah, ketika V out itu nilainya 0,707 di sini, V out itu misalnya 0,707 dari V in, maka kalau kita masukkan ke sini, V in-nya dihilangkan ya, bisa dihilangkan menjadi 0,707. Nah, maka kalau kita hitung ini 20 log 0,707 itu sekitar minus 3 dB. Artinya disitulah frekuensi cut off. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa frekuensi cut off itu ketika penguatannya itu turun 3 dB atau menjadi minus 3 dB. Sehingga kalau dinyatakan dalam grafik tegangan V out akan menjadi sebesar 0,707 dari V in. Oke, nah rangkaiannya seperti apa? Nah di bawah ini ditunjukkan rangkaian low pass filter untuk RC. Artinya ini hanya terdiri dari resistor dan kapasitor. Ya, gambarnya seperti ini, R-nya di sini, C-nya di sini. Ya, R-nya menghubungkan antara V in dan V out, sedangkan C-nya itu menghubungkan V out dengan ground. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya inputnya itu frekuensi rendah ya, frekuensi rendah misalnya 0 ya. Kalau 0, reaktansi di sini, reaktansi DC, reaktansi DC itu kan nilainya adalah 1 per omega C. Dan omega C itu adalah frekuensinya. Yang kalau kita ubah menjadi hertz menjadi 2 pi Fc. Ya. Nah, karena frekuensinya itu rendah ya, bahkan misalnya 0 gitu, maka reaktansi hanya akan menjadi sangat tinggi ya. Kalau di sini 0 kan ininya menjadi 1 per 0 ya, tak hingga. Nah, karena ini tak hingga maka ini seperti open, jadi sini akan sama dengan di sini. Artinya ini dengan ini itu tidak terhubung. Karena tidak terhubung maka V out akan sama dengan V in. Oke, di sini. Nah, ketika frekuensinya bertambah, maka di sini reaktansi di C ini Xc, kita lihat di sini ya Xc, ketika frekuensinya bertambah di sini ya frekuensinya bertambah maka di sini akan semakin kecil ya kan. Kalau ini bertambah gitu kan, maka akan semakin kecil. Xc-nya itu makin kecil. Nah, karena ini semakin kecil, maka V output itu akan makin lama makin turun ya, berangsur-angsur turun. Hingga pada saat frekuensi reaktansinya itu sama dengan nilai R di sini ya, maka itulah kondisi ketika terjadi frekuensi cut off. Dan nilainya kalau kita hitung dengan perhitungan persamaan seperti ini, ketika Xc itu sama dengan R, demikian terus ke bawah kita dapatkan frekuensi cut off-nya itu adalah 1 per 2 pi R kali C. Dan itu adalah rumus untuk mencari frekuensi cut off pada low pass filter RC. Kemudian kita coba lihat lebih detail lagi gambar respon frekuensinya seperti ini. Dan kita lihat misalnya kalau kita menggunakan di sini adalah penguatan ya, dalam hal ini penguatan tegangan. Ini berbeda ya dengan yang di sini tadi. Kalau di sini itu hanya V out-nya. Makanya di sini ada faktor 0,707 V in gitu ya. Nah, di sini itu penguatannya. Ya, sehingga di sini 0 ya. Karena ini pakai satuan dalam dB. Nah, dalam kondisi seperti ini kita lihat ini sebenarnya ini menunjukkan adanya respon aktualnya itu ditunjukkan oleh garis titik-titik di sini. Sedangkan yang di sini garis utuh di sini adalah menunjukkan respon yang ideal. Jadi ini maksudnya ketika kita mencoba menggambar kurva respon frekuensi katakanlah dari filter, maka nanti ketika ketemu frekuensi cut off, maka kita gambarkan di sini lurus gitu ya sampai ketemu cut off ya. Pada saat frekuensi cut off maka nilai penguatannya itu akan turun ya. Penguatan tegangannya itu akan turun. Ya, akan turun gitu ya. Nah, ini adalah idealnya. Nah, kemudian kalau nanti aktualnya itu sebetulnya grafiknya seperti ini. Ya, ditunjukkan oleh garis putus-putus. Dan tepat pada frekuensi cut off itu turun sebesar 3 dB. Sehingga di sini nilainya adalah minus
minus ya kan, minus 3 dB. Nah, kemudian pada saat frekuensinya itu 10 kali frekuensi cutoff, dari di sini misalnya di sini 10 kalinya, maka ternyata setelah kita hitung ya, kalau kita hitung di sini, ya kalau kita hitung ya 10 kalinya di sini, ya, artinya kalau frekuensi cutoff kan ini sama. Berarti kalau 10 kali lipatnya ya ini 10 kalinya gitu kan. Nah, 10 kalinya di sini kita masukkan dalam perhitungan ini kita dapatkan V out dibagi V in itu sekitar 0,1. Dan 0,1 ini kalau kita masukkan perhitungan sini, ini menjadi 0,1 ya, 20 log 0,1 kita dapatkan di sini adalah minus 20 dB. Artinya apa? Artinya setiap kenaikan frekuensinya 10 kali lipat, ya, sinyalnya itu, penguatannya itu, V out bagi V in itu akan turun sebesar 20 dB di sini, ya, menjadi minus 20 dB. Ya, dia turun. Nah, kemudian 10 kali lipat lagi misalnya, kan ini 10-nya berarti 100 kan, 10 kali lipatnya. Itu juga turun 20. Turun 20 dari minus 20 berarti kan minus 40 di sini. Gitu. Nah, ini disebut dengan tegangan outputnya atau penguatan tegangannya itu turun sebesar minus 20 dB per dekade. Ya. Nah, per dekade artinya per 10 kali lipatnya. Ya. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah membicarakan tentang low pass filter untuk RC. Selanjutnya, kalau kita gunakan komponen R dan L, yaitu resistor dan induktor, maka bagaimana rangkaiannya itu ditunjukkan oleh gambar di sebelah kanan ini. Jadi L-nya letakkan di sini, R-nya di sini. Kalau tadi waktu RC kan R-nya di sini, C-nya di sini. Nah, kalau RL, R-nya yang di sini, yang ke bawah, ke ground, sedangkan L-nya yang menghubungkan V in dengan V out. Nah, dengan ilustrasi yang sama atau dengan analogi yang sama begitu ya, saat inputnya itu DC, maka XL itu kan sama dengan 0 ya, reaktansi di sini kan sama dengan 0. Karena kan XL itu rumusnya omega L. Omega itu adalah 2πf. Jadi ketika F-nya itu 0, maka reaktansi dari L itu juga 0. Karena reaktansi 0 artinya ini dengan ini nyambung. Ya. Seperti tidak ada impedansinya. Gitu ya. Impedansinya 0. Nah, karena itu nanti V out akan sama dengan V in. Di sini. Nah, kalau misalnya frekuensinya itu makin besar, maka ini akan makin besar. Nah, karena makin besar artinya V out-nya itu akan tertahan ya terhadap V in. Jadi V out-nya itu akan turun gitu ya. Berangsur-angsur akan turun hingga nanti pada saat reaktansi dari induktornya itu sama dengan R, maka itu terjadilah frekuensi cut off. Dan analogi dengan tadi pada RC ya, ketika kita hitung ya, yang tadi kita hitung misalnya mana tadi? Ini ya kalau kita hitung tapi dengan XL di sini, kemudian di sini adalah omega L gitu ya, omega CL gitu ya, dan seterusnya, maka nanti akan kita dapatkan bahwa frekuensi cut off adalah R dibagi 2πL. Ya, ini frekuensi cut off untuk low pass filter RL. Nah, kemudian sebagaimana tadi di awal sekali sudah kita singgung bahwa pada rangkaian filter itu selain adanya tegangan atau penguatan tegangan atau penguatan daya yang berkurang begitu ya, maka pada filter low pass RC maupun RL itu fasanya juga bergeser ya seperti ini. Dan kalau kita gambarkan dalam sumbu frekuensi, maka ini akan turun seperti ini. Ya. Ketika pas frekuensi cut off, ini nilainya adalah sudut fasanya bergeser sebesar minus 45 derajat. Ya. Ini adalah fasa ya, sudut fasa. Jadi dia akan bergeser minus 45 derajat. Nah, pada frekuensi yang tinggi ya, frekuensi yang tinggi sekali dia makin mendekati minus 90 derajat. Nah, ini kan adalah karakteristik fasa untuk low pass filter.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalnya ada sebuah rangkaian seperti ini, kita diminta untuk membuat diagram bodenya. Maka kita akan lihat bahwa ini adalah rangkaian low pass filter RC, ya, konfigurasi seperti ini, R di sini, C di sini. Nah, itu kita bisa hitung frekuensi cut off-nya seperti ini, adalah 1/2 PRC, kita masukkan, kita dapatkan nilainya 31,8 kHz. Sehingga diagram bodenya ya, bisa kita gambarkan di sini. Jadi pada di sini itu frekuensi, sumbu frekuensi, dan yang ke atas ini adalah penguatan tegangan. Di sini frekuensinya satuannya adalah kilohertz, di sini adalah satuannya dB. Jadi pada saat frekuensi cut off di sini 31,8 kilo gitu ya, ini turun. Mulai turun. Ini untuk menggambarkan yang ideal dulu, kemudian aktualnya seperti ini yang garis putus-putus ya. Nah, tepat di sini dia turun 3 dB sehingga menjadi minus 3 dB. Begitu juga di sini untuk yang fasanya pada saat frekuensi cut off di sini, maka dia menjadi minus 45 derajat. Oke, ini contoh yang kedua. Anda diminta misalnya untuk merencanakan atau merancang low pass filter RL yang frekuensi cut off-nya adalah 30 kHz. Ya, sangat mudah ya. Kita hitung dari frekuensi cut off-nya adalah R dibagi 2PL ya. Kita masukkan ke sini nilainya, FC-nya, frekuensi cut off-nya 20 kilo, R dibagi 2PL. Nah, kita ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu R dan L. Nah, kita misalkan saja, kita ambil salah satu nilai ya, karena kalau enggak ya kita nggak bisa menghitung. Maka kita masukkan misalnya kita punya R 10 kilo. Kalau kita punya L 10 kilo ohm, maka berapakah L-nya bisa kita hitung dengan cara seperti ini ya. Kita masukkan, ya kita hitung dengan manipulasi aljabar biasa, kita dapatkan L-nya adalah 53 mili Henry. Sehingga artinya kita punya L 53 mili Henry dan R-nya 10 kilo ohm. Dan kalau kita buat rangkaiannya menjadi seperti ini ya. L-nya di sebelah atas, R-nya yang ke bawah, yang ke ground, R-nya adalah 10 kilo, L-nya 53 mili Henry. Nah, ini adalah rangkaian low pass filter RL dengan frekuensi cut off 30 kHz. Oke, ini adalah latihan untuk Anda. Yang pertama ini tentang merancang low pass filter RC tapi ya dengan frekuensi cut off 10 kHz. Kemudian yang kedua itu tentang menggambarkan diagram bode untuk rangkaian filter ini. Oke, saya kira itu nanti ini bisa digunakan sebagai latihan gitu ya untuk Anda kerjakan. Saya kira itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.